أراد أن يذكر أو أراد شكورا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak ingkang minulya keluarga PRM Randu Gunting 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia Allah kita semuanya sampai malam hari ini, malam yang ketiga dari bulan Muharram 1448. Tadi saya maghrib pulang dari musola, lihat hilalnya sudah tinggi. Padahal Lembaga Falakiyah PBNU baru menentukan 1 Muharramnya hari ini. Hari ini kan? Ya Rabu kan hari ini. Hari tadi. Hari Rabu. Tapi ternyata hilalnya sudah sampai tinggi. Ya kemarin karena alasannya ru'yah tapi nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan makanya istiqmal. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saya bersyukur malam hari ini bisa bersilaturahim dengan panjenengan semuanya. Saya asli Ortega, rumah saya nyebrang jalan sini, Air Hakim, Tegal Optik masuk ke timur, nyebrang sungai lah, RT situ sudah. RT saya itu batas sebelah barat sungai, sebelah utara sungai, sebelah selatan rel kereta, sebelah timur jalan Tanjung. Perbatasan RT satu komplek itu satu RT itu. Saya asli situ, alhamdulillah kelahiran 61 setengah yang lalu. Akhir Oktober ini nanti saya 62. Sudah pensiun. Saya lama di Al-Irsyad karena memang semenjak lulus kontor itu saya pertama saya ngajar di SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah Tegal 1 tahun, terus diambil Al-Irsyad, disekolahkan di Jakarta yang saya dapat LC itu. Dengan MOU, tanda tangan kontrak, selesai studi kembali ke Al-Irsyad. Akhirnya dicekeli Al-Irsyad. Dan pensiun kemarin 2024. Sekarang saya dulu dari awal datang 93 sampai 2024 itu saya tinggal di Siadem. Tinggalnya di Siadem Jalan Garuda. Di TBK Al-Irsyad yang ada monumen Qur'annya. Itu selama 31 tahun tinggal di situ. Karena sekarang sudah pensiun, maka tinggal di rumah sendiri di Jalan Cimanuk, Serayu, Jalan Cimanuk. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saya sampai jam berapa nih?
Jam 10? Saya dapat materi sejarah. Maka untuk pertemuan yang pertama, Bapak-Bapak, kita bicara sejarah disesuaikan dengan situasi sekarang, situasi tahun baru 1448. Maka saya ingin bicara tentang kalender Hijriah dan juga kalender secara umum lah. Kita sama-sama memahami ternyata yang namanya kalender itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada kalender, kira-kira gimana ya? Kalau manusia modern tidak ada kalender, kira-kira gimana tuh? Orang gajian. KTP kosong, lah tanggal lahirnya, kakak juga kosong kan. Yang repot lagi kantor-kantor, sekolah, pemerintah, arsip surat bagaimana kan. Nggak tahu gajian. Gajian sih tanpa kalender mungkin bisa dia ya. Nah Bapak-Bapak, itulah yang dialami di era Umar ibnul Khattab menjadi khalifah. Di era Nabi tidak terlalu terasa. Apalagi fokus konsentrasi Nabi ya fondasi Islam. Membangun fondasi akidah terutama itu. Ketika di Mekah kan akidah apalagi begitu dimusuhi luar biasa oleh kaumnya. Ketika di Madinah ya konsentrasinya sama. Sembari mengembangkan Islam yang sudah mulai diterima oleh penduduk Madinah itu. Ketika Nabi meninggal, Abu Bakar, Nabi meninggal tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Naiklah Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar jadi khalifah itu kurang lebih hanya 2 tahun. Abu Bakar pun konsentrasinya fokus kepada memerangi orang-orang yang murtad. Begitu Nabi meninggal, muncullah nabi-nabi palsu di bawah kepemimpinan Musailamah Al-Kadzab. Kadzab itu tukang bohong, akeh goroe, tukang tipu, kadzab. Di Indonesia ada nggak yang dijuluki kadzab? Joge mana-mana. Itu diantaranya terang-terangan. Pengikut-pengikut Musailamah, apalagi orang-orang yang mu'alaf baru masuk Islam itu banyak. Yang imannya masih lemah-lemah, menolak membayar zakat. Zakat itu bagian dari rukun Islam. Maka dianggap murtad, diperangi oleh Abu Bakar itu. Fokusnya ke situ. Nah, ketika Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab naiklah tampuk pimpinan menjadi khalifah lebih dari 10 tahun tuh. Umar bin Khattab beda. Dia punya jati diri yang begitu kuat. Punya karisma. Udah saat Umar bin Khattab itu nggak ada orang-orang yang nabi palsu, orang-orang munafik, tiarap kabeh itu. Nggak berani terang-terangan memusuhi Islam. Umar bin Khattab itu kan satu-satunya sahabat yang ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah, pengumuman datang ke Ka'bah, datang ke Masjidil Haram, pengumuman, Umar saya besok mau hijrah. Lewatnya jalan ini, jalan ini, jalan ini. Monggo yang mau istrinya jadi janda,
mau anaknya jadi yatim, mana ngadang, silahkan. Tidak ada yang berani itu. Nggak ada yang berani. Nah, di saat kekhalifahan Umar bin Khattab itulah Islam mulai menyebar. Tidak hanya di Mekah Madinah, tidak hanya di Jazirah Arab, tapi sudah meluas sampai ke Asia Tengah. Iran, Irak, Rusia, Soviet itu. Yang belakangnya Tan, Uzbekistan, Tajikistan itu. Azerbaijan itu. Sampai ke sana itu. Bahkan sampai ke Afrika bagian utara, Mesir, Maroko, Aljazair, Tunisia. Bahkan sampai melebar lagi ke Eropa Selatan, Spanyol, Andalusia. Nah, saat itulah mulai dibuka negeri-negeri baru, daerah-daerah baru, ditunjuk gubernur-gubernur di masing-masing daerah baru itu. Sudah pastilah dibutuhkan koordinasi antara daerah baru dengan pemerintah pusat di Madinah. Di saat Umar bin Khattab itu sudah mulai didirikan yang namanya jawatan pos, ekspedisi, kirim barang, kirim surat, dan seterusnya mulai muncul di saat kepemerintahan Umar. Setelah itu muncul lagi kalender itu. Muncul kalender karena apa? Kejadian langsung sebab langsungnya itu sekretaris negara bingung. Surat-surat yang datang dari daerah-daerah baru itu kan nggak ada kalendernya, nggak ada tanggalnya. Kan surat itu kan Tegal, tanggal sekian, bulan sekian, tahun itu nggak ada. Sehingga ketika surat numpuk banyak bingung kok. Surat sing duluan mana, yang lebih dulu datang yang mana. Ini tanggal berapa, ini tanggal berapa. Saat itulah dibutuhkan sepakat butuh yang namanya kalender. Maka kemudian sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat utama dikumpulkan untuk musyawarah menentukan yang namanya kalender. Kalender itu bahasa nopo kalender? Bahasa Inggris ya, pakainya calendar. Tapi ternyata aslinya bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ngambil dari bahasa Latin, calendarium. Aslinya bahasa Latin calendarium. Diadopsi ke dalam bahasa Inggris kalender. Diadopsi lagi ke bahasa Indonesia. C-nya berubah jadi K, kalender. Kalau asli Indonesia tanggalan. Saya bertanya loh, bisane sih arane tanggalan. Kata dasarnya nopo tanggalan? Tanggal. Saya maksudnya priben kok arane tanggalan tanggal itu. Dia karena satu hari selesai copot. Dulu tanggalannya modelnya sih dibolongi, masukkan paku gitu loh. Kayak antri, kartu antri itu. Satu sudah berarti copot, ganti dua ditanggalkan. Dia kayak aku dia. Tapi nggak tahu. Jadi kalau bahasa Indonesia asli tanggalan itu. Ada almanak adopsi bahasa Arab. Atau at-takwim. At-takwim ya almanak juga dari bahasa Arab. Nah, sahabat kumpul untuk menentukan kalender. Kita butuh kalender. Ayo kita musyawarahkan. Di masyarakat Arab sendiri sebenarnya sudah ada kalender. Sudah berjalan, berlaku. Yaitu yang namanya kalender gajah. Amul fil, tahun gajah, kalender gajah. Dinamakan kalender gajah karena awal tahunnya diambil peristiwa penghancuran pasukan gajah itu. Ketika Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, tapi yang terjadi malah pasukan Abraha yang digdaya luar biasa. Dari Yaman, dari Son'a, ibu kotanya Yaman, Son'a. Abraha juga dulu ibu kotanya
di Son'a itu bergerak ke utara. Kan di Arab nggak ada gajah, adanya onta, kuda kan itu. Oh ini kok pasukan gajah, aneh dan kuat luar biasa. Ya betul, karena gajah itu datang dari Afrika. Karena Abraha sendiri orang Afrika, bukan orang Arab, bukan orang Afrika. Afrika tepatnya di Habasya. Habasya sekarang itu namanya Ethiopia. Ethiopia. Nah, itu orang Arab kalau ada kejadian luar biasa, penghancuran pasukan gajah kan kejadian luar biasa. Gajah-gajah yang besar kayak begitu dihancurkan oleh burung yang kecil-kecil. Burung nopo? Ababil. Namanya burung ababil. Ababil bukan nama burung. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Burung ababil berarti burung yang berbondong-bondong. Yang datang berbondong-bondong. Namanya burung apa? Empu. Nggak ada yang memberi nama. Wong itu bukan burung dunia. Allah di surat Al-Fil hanya mengatakan toiron ababil. Burung yang berbondong-bondong. Kayak kalau tentara angkatan darat itu kan kelompok terkecil regu. Nanti di atasnya regu kompi. Kompi kan terdiri beberapa regu. Nanti di atas kompi batalion, beberapa kompi. Kalau angkatan udara pesawat skuadron. Satu skuadron itu kan sekian pesawat. Terdiri dari sekian pesawat, satu skuadron, pesawat tempur, pesawat heli, dan seterusnya. Nah, burung itu ababil itu ya kayak skuadron kayak gitu. Sekelompok-sekelompok bawa bomnya ada di cucuknya, di paruhnya, sama di dua kakinya. Kayak pesawat bawa bom kayak gitu terbang. Nanti jatuhkan bom ke pasukan Abraha, pergi lagi, wus, dan datang yang lain kelompok wus, terus berbondong-bondong kayak begitu. Itulah dinamakan burung ababil. Ya, kalau RSI Jalan Ababil, ya wis terlanjur ora apa-apa. Sama kayak buah yang dimakan oleh Nabi Adam sama Ibu Hawa. Namanya buah napa niku? Itu bukan namanya. Sama bukan namanya. Allah nggak memberi nama. Nabi juga nggak memberi nama. Allah hanya mengatakan wala taqroba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua Adam Hawa merek-mereki wit-witan kie kan itu. Hanya gitu aja. Justru yang memberi nama khulud yang artinya kekal iblis. Ketika iblis menipu Adam Hawa, kan iblis terusir dari surga gara-garanya sinten? Gara-garanya dia sendiri yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sujud bukan sujud nyembah tapi sujud hormat, mengakui keunggulan itu kan perintah Allah. Sombong, takabur. Akhirnya Allah marah, diusirlah dari surga. Tapi kan itu balas dendam, sakit hati. Orangnya sombong, bukan orang. Iblis kan jin, bukan orang. Jinnya sombong kan itu. Sombong mereka. Karena sombong padahal salahnya dewek kan. Tidak ada urusannya kan sama Nabi Adam. Dia iblis diusir dari surga, tidak ada kan urusannya sama Nabi Adam. Salahnya dia sendiri. Tapi karena sombong kan sulit, orang takabur itu kan merasa hebat, merasa besar, sulit mengakui kesalahan. Akhirnya mengkambing hitamkan Nabi Adam gara-gara Adam kayak aku diusir dari surga. Wis kalau begitu dendam.
Prinsipe wong Tegal digawa sama iblis. Tiji tibe. Mati siji, mati kabeh. Tiji tibe kan wong Tegal kayak gitu. Tiji tibe, mati siji, mati kabeh. Barjibarbe, bubar siji, bubar kabeh. Karena saya terusir dari surga, maka Adam Hawa pun harus terusir dari surga. Cuman dia nggak tahu, iblis nggak tahu gimana cara ngusirnya. Caranya Nabi Adam itu nggak ada cara, mau cara bagaimana. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, Hawa, engkau dan istrimu, pasanganmu tinggal di surga. Nikmati seluruh kenikmatan yang ada, silakan. Tanpa terbatas. Tanpa batas kok, tanpa terbatas. Kalau tanpa terbatas berarti terbatas ya. Tidak terbatas, silakan. Tidak ada batasan. Kecuali satu, jangan merek-mereki pohon ini. Iblis ngerti larangan itu. Nah, di sini kesempatan loh. Ada larangan, kesempatan loh untuk menggoda. Karena adanya larangan, kalau nggak ada larangan nggak bisa nggoda. Karena ada larangan, nah ini kesempatan. Berarti harus tak goda, ben merek-mereki, bukan sekedar merek-mereki, bahkan metik buahnya, nyicipi makan buahnya. Caranya gimana godanya? Nah itu tadi, Dam, on enak oh ya. Cara wong Tegal kayak kiye kan. kita, kita Mas Yasir beta. Enak kok ya tinggal ning surga. Kon pengen ora aja metu sing surga kekal. Mau tak tunjukkan cara kamu tinggal kekal di surga ini. Kayak makan buah kue kon dilarang oh ya ora oli mereki be ora oli. Kon anggar mereki pengen makan buah anggar kon makan buah kon kekal mulane dilarang. Kekal itu khulud tadi itu. Justru ini yang memberi nama iblis. Memberi nama khulud, buah khulud itu loh. Dalam rangka nipu Nabi Adam. Katanya kalau makan kekal. Padahal kalau makan diusir. Iblis bisa menggoda karena ada larangan. Larangannya satu. Jangan mendekati pohon ini. Kalau kita larangannya berapa? Kita larangannya berapa? Orang terhitung ya. Berarti lebih gampang kan iblis nggoda kita. Nabi Adam cuma satu tuh. Tergoda. Bagaimana dengan kita yang pirang-pirang manusia? Bukan hanya larangan, termasuk perintah kan. Sholat. Aja sholat, aja sholat. Zakat, aja zakat, aja zakat. Dan seterusnya. Larangan dan perintah itu pintu masuk iblis menggoda kita. Kaduan terlalu jauh. Tadi gara-gara ababil tadi artinya burung tadi ya. Tadi tahun gajah. Tahun gajah. Jadi ketika orang Arab itu kalau ada kejadian istimewa dijadikan tahun. Itu kan kejadian istimewa, penghancuran pasukan gajah. Pasukan gajahnya saja sudah istimewa karena belum ada sebelumnya di negeri Arab. Dan kenyataannya begitu, bergerak dari Yaman ke utara ke Mekah itu, tidak ada satu daerah yang tidak takluk. Tidak ada satu kekuatan yang bisa membendung. Maka orang Mekah pun sudah berlarian meninggalkan Mekah. Sembunyi di bukit-bukit, di balik batu, dan seterusnya. Nah, Ibu Aminah, ibunya Nabi, saat itu lagi hamil 6 bulan kurang lebih. Hamil Nabi yo. Aminah itu nggak mau diajak untuk ngungsi, nggak mau.
mau menetap di Mekah saja. Ini bahaya. Ya nanti mudah-mudahan Allah akan melindungi. Nyatanya betul, tidak terjadi penghancuran, malah pasukan gajah yang dihancurkan. Nah, 3 bulan kemudian Nabi lahir. Jadi Nabi di tahun yang sama dengan penghancuran Ka'bah. Maka Nabi lahir tahun berapa? Tahun pertama, tahun 1 Gajah. Nabi menikah dengan Khadijah tahun 25 Gajah. Nabi diangkat jadi Nabi tahun 40 Gajah. Nabi hijrah ke Madinah tahun 53 Gajah. Nabi meninggal tahun 63 Gajah. Itu sudah berlaku. Nanti ada lagi tahun Bi'tsah namanya. Dari kata ba'asa. Tahun Bi'tsah ba'asa itu tahun di mana Nabi diangkat jadi Nabi. Muhammad diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul. Ya ketika tahun 40 Gajah itu. Berarti sudah ada 2 kalender tuh, Gajah sama Bi'tsah. Ditambah dengan Miladiyah Masehi yang sudah ada lebih dahulu. Nah, sahabat-sahabat senior musyawarah itu. Ada yang mengusulkan udah kita pakai kalender yang sudah ada saja. Di antaranya kalender Masehi 2026 sekarang kan belakangnya kan M singkatan. Itu kan singkatan Masehi atau Miladiyah. Masehi julukannya Nabi Isa Al-Masih itu Masehi. Miladiyah berarti hari kelahiran. Berarti Nabi Isa itu kalau dihitung sesuai kalender nasional, kalender Masehi itu berarti sekarang usianya 2026 kalau hidup sampai sekarang. Masih hidup ya Nabi Isa ya. Sudah 2026. Itu kalender Masehi. Nah, usul udah kalender Masehi, yang lain nggak mau, nolak. Jangan. Ini kolam sebelah, kalender kolam sebelah. Tidak identik dengan Islam. Kita harus nyari yang identik dengan Islam dong. Apalagi kalender Masehi itu kalender bajakan. Tahunnya bajakan. Dibajak oleh orang-orang Nasrani, dijadikan tahunnya 1 Masehi. Padahal itu kalender sudah ada 3000 tahun sebelum Masehi. Kalender itu sudah ada 3000 tahun kurang lebih sebelum Masehi. Jadi yang digabung berarti 5026 tahun yang lalu. Kalau dihitung sekarang. 5026 suwe nemen Pak. Tegal 100 tahun yang lalu kayak apa Pak? Ini bukan 5000 nih, 100 tahun yang lalu. Oh, zaman saya SD saja kayak depan situ ada Hakim pasar itu pasar tuh, dong Jumbar kayak pasar ngarepe kono Bang Wetan. Pinggir jalan pasar, urung ana listrik, mlebu gang urung ana listrik. Ada listrik yang rumah pakai listrik 1-2. Rumah yang punya TV ya hanya 1-2. TV ini hitam putih. Filmnya Rintintin. Duel Well West. Yang kalau nonton tinju Muhammad Ali, nontonin kelurahan, karena kesehatan alun-alun kan Bang Lor alun-alun, DKR ya. Itu baru tahun 70-an loh, saya SD kelas 1 71, kelas 2 72. Apalagi tadi 26 1926 100 tahun yang lalu. Lebih primitif lagi. Apalagi tahun 5000 Indonesia tahun 5000 yang lalu kayak apa ya Pak ya? Nah, itu kalau kalender ini Masehi
5.000 tahun yang lalu sudah muncul, sudah ada. Siapa yang nyusun? Orang Sumeria, bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria sih tinggalnya di mana? Mesopotamia. Mesopotamia sih di mana? Sekarang Irak. Mesopotamia kuno itu Irak kuno itu namanya Mesopotamia. Tapi tidak seluruh wilayah Irak Mesopotamia. Mesopotamia itu hanya daerah yang diapit oleh 2 sungai besar. Di Irak itu ada 2 sungai besar membelah Irak gitu. Yaitu sungai Tigris sama Eufrat. 2 sungai besar itu. Nah, Mesopotamia itu diapit oleh 2 sungai. Diapit oleh 2 sungai, pastilah daerahnya subur. Kalau daerah suatu negara subur, kira-kira masyarakatnya pripun? Makmur. Kalau makmur, kira-kira pripun budayanya? Maju. Mesopotamia itu budayanya sudah Irak kuno, itu sudah memiliki budaya yang cukup tinggi. Dan jangan lupa, Nabi Ibrahim lahir di satu kota di Mesopotamia itu. Namanya kota Ur. Nabi Ibrahim itu asalnya dari Mesopotamia itu. Berarti Raja Namrud yang Nabi Ibrahim dibakar kejadiannya di Mesopotamia, enggih. Nanti setelah selesai dari kejadian dibakar itu, Nabi Ibrahim kemudian kan mencari pencarian. Hijrah lagi. Hijrah sampai ke daerah Turki. Sekarang masuk wilayah Turki. Satu kota namanya Haran. Haran itu di daerah Turki. Pindah ke Haran. Nanti pindah lagi ke Palestina. Lama menetap di Palestina, nanti pindah lagi ke Mesir. Tapi di Mesir nggak lama, karena kezoliman yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Maka balik lagi kemudian ke Palestina sampai meninggal di Palestina. Ketika di Mesir itu dapat kezoliman apa? Karena Fir'aun itu nama raja. Fir'aun itu raja. Sinonim bahasa kitanya itu raja. Terjemahannya kalau bahasa Mesir Fir'aun, kalau bahasa kita raja. Kalau bahasa Persia Kisro. Kalau bahasa Romawi Kaisar. Fir'aun itu jadi bukan nama orang, Fir'aun. Fir'aun itu raja. Nanti Fir'aun itu banyak, tidak satu, Faroin jamaknya. Raja sih muluk, raja-raja. Nanti masing-masing Fir'aun punya namanya sendiri-sendiri. Ada Ramses I, Ramses II, ada Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim, Fir'aun di zaman Nabi Musa. Tidak semua Fir'aun jahat. Fir'aun yang di zaman Nabi Yusuf bagus. Nabi Yusuf malah diangkat jadi menteri. Nah, apa tadi? Mesopotamia, Nabi Ibrahim itu. Sampai meninggal nanti Nabi Ibrahim. Nah, ketika di Mesir itu, Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim itu, Fir'aunnya Fir'aun yang tukmis. Tukmis napa tukmis? Mata wadon. Maka ketika Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar itu datang ke Mesir, sampai masih di pelabuhan no. Kan tentaranya banyak, kan tentaranya Fir'aun kan itu. Di pelabuhan kan mesti ada yang jaga. Hitung lihat Sarah itu cantik. Pernah lihat enggak? Ya, jare kan, ya bukan jare, mestinya ya cantik memang. Itu sudah langsung laporan sama rajanya. Bos, barang baru bos, ayu.
Udah akhirnya diinterogasi Nabi Ibrahimnya itu. Di situ Nabi Ibrahim bohong. Nabi Ibrahim itu pernah bohong sekali loh. Bohong sekali. Bohongnya karena terpaksa. Ketika diinterogasi tentara itu, siapa perempuan itu? Jawabnya adik saya. Padahal kan istrinya. Karena ngerti akan diambil oleh rajanya. Kalau bilangnya istri saya bisa jadi Nabi Ibrahimnya dibunuh. Tapi ketika bilangnya adik saya, ya wis paese sana gawa maring istana kan. Udah dibawa ke istana untuk Fir'aun itu. Tapi kan Nabi Ibrahim berdoa, kan kekasih Allah, Khalilullah. Ibu Sarah juga wanita solihah, berdoa juga. Akhirnya dikabul oleh Allah. Itu rajanya Fir'aun itu, Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim, ketika masuk kamarnya Sarah, ya mau berbuat loh. Setiap kali julurkan tangan, pan ngemek, pan jama, bisa julur. Begitu sudah mau dekat, ngejejer, kaku. Nggak bisa dilanjut. Ditarik bisa. Nyoba lagi, maju lagi. Ngejejer lagi. Terus kayak begitu. Sehingga tak berhasil ngemek menjamah Sarah itu. Sampai akhirnya ketakutan, bahkan akhirnya dikembalikan Sarah ke Nabi Ibrahim. Cuman kan dia sudah hatinya sudah lagi seneng hatinya. Sampai penasaran. Dikembalikan akhirnya karena cinta nggak kesampaian, ngasih hadiah. Hadiahnya yang hadiah raja kayak ngopo ya. Salah satu hadiahnya Ibu Hajar itu. Jadi Hajar itu wanita istana, wanita Mesir, dihadiahkan kepada Sarah untuk membantu kerjaan sehari-hari. Kembali lagi ke Palestina akhirnya. Terus nanti Nabi Ibrahim meninggal di Palestina di situ. Kuburannya ada di kota sebelah selatan Yerusalem. Ada kota kecil antara jarak Tegal Selawi lah. Namanya Hebron. Hebron itu orang barat, orang Kristen, orang barat lah. Manggilnya Hebron, namainya Hebron. Kalau kita menamakannya Al-Khalil. Julukannya Nabi Ibrahim itu. Nah di Hebron, kota Hebron Al-Khalil itu ada masjid. Namanya ya Masjid Al-Khalil. Di situ ada komplek, kuburan juga ada. Disitulah kuburannya Nabi Ibrahim. Dimakamkan di komplek dekat dengan Masjid Hebron, bersisian dengan istrinya yang pertama Sarah. Nanti jarak tidak jauh dari situ ada lagi kuburan Nabi Ishak dan istrinya Rahil. Kuburannya panjang, Pak. Kuburannya panjang. Agar kita kan paling 2 meter ya. Kalau ini panjang. Sih bisanya panjang. Ya orang dulu fisiknya Nabi Adam tingginya berapa, Pak? Nabi Adam tingginya berapa meter? 60 hasta. Hasta ini oh. Sampai sini. Kayak dong gelatik kemudian. Saya kira gelatik. Kalau 1 hasta setengah meter, kurang lebih tingginya Nabi Adam 30 meter. 30 meter berarti bangunan tingkat pira tuh? Tingkat 10 ya. Tapi nanti setelah itu manusia berikutnya tambah turun, tambah pendek. Sampai ke Nabi Muhammad itu ya kurang lebih 2 meter lah. Lebih-lebih dikit, kurang-kurang dikit. Tergantung rasnya. Kalau Eropa sama Afrika ya bisa duwur-duwur. Kalau kita ya Asia ya pendek-pendek. Enggak ada 2 meter, jarang. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lahir di Mesopotamia itu. Nah, Mesopotamia itu daerah sebelah utara. Sebelah selatannya masih diapit oleh 2 sungai, itu namanya Babilonia. Babil ada di Quran. Wa ma kafara Sulaimanu
walakinna syayatin kafaru yu'allimunan nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bibabil. Bibabil. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tidak mengajarkan sihir, tidak belajar sihir, tapi setanlah yang belajar sihir dan mengajarkan sihir kepada manusia. Termasuk manusia belajar dari yang Allah turunkan pada dua malaikat, yaitu malaikat Harut dan Marut yang diturunkan di negeri Babilonia. Itu malaikat memang dikasih ilmu sihir. Tapi Allah menurunkan malaikat bukan malaikat ngajari sihir. Ia memang ngajari sihir karena diberi ilmu sihir. Tapi malaikat itu ujian. Sengaja diturunkan sebagai ujian. Makanya malaikat kalau ada orang mau minta belajar sihir akan dikatakan ini ilmu yang tidak benar. Ilmu-ilmu yang akan membawa kekafiran, akan memisahkan suami dengan istri dengan orang tua dengan anak-anak, kakak dengan adik. Ini ilmu nggak benar, jangan belajar. Artinya Harut Marut mengingatkan seperti itu. Tapi ya tetap ada manusia yang nggak punya iman, ngotot, pengen belajar, ya akhirnya diajari juga. Sama lah kayak Allah menciptakan iblis untuk menggoda ujian bagi manusia. Itu Nabi Sulaiman, Babilonia itu tempatnya Nabi Sulaiman. Kalau Mesopotamia tempatnya Nabi Ibrahim, kalau Babilonia itu Nabi Sulaiman. Nah, kalender tadi Masehi itu asalnya dari kalender Sumeria yang di Mesopotamia itu. 3000 tahun kurang lebih sebelum Masehi. Yang akhirnya di-upgrade di zaman Romawi oleh Julius Caesar. Sehingga kalendernya dinamakan kalender Julian. Bahkan nama Julius dijadikan salah satu nama bulan Juli. Kalau nanti di era Nasrani itu dibajak tadi. Yang harusnya tahunnya sudah lama dirubah menjadi tahun 1 kelahirannya Nabi Isa. Maka akhirnya sahabat jangan, enggak. Apalagi 1 tidak identik dengan Islam. Kedua, karena diambilnya dari kelahiran seseorang, kelahiran tokoh. Ini bisa membuka pintu kultus. Islam itu enggak suka kultus. Nabi itu enggak suka dikultuskan. Maka kita jangan pakai yang begini. Dan hampir mayoritas kalender itu awal tahunnya diambil dari tokohnya. Di Jawa ada kalender Saka. Itu diambil dari tahun kelahiran Raja Haji Saka. Jepang juga punya kalender. Bahkan Jepang ketika menjajah kita 3,5 tahun, hanya 3,5 tahun kan, tapi memaksakan kehendak. Di antaranya penggunaan tahun Jepang. Bangsa kita menggunakan tahun Jepang saat itu dijajah Jepang. Buktinya nopo? Naskah proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini dan seterusnya. Nanti bawahnya Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Bukan 1945. Naskah aslinya loh. 05. 05 itu tahun Jepang 2005. Kita Masehi 1945, tahun Jepang sudah sampai 2005. Itu diambil dari kelahirannya kaisar mereka. Yang mereka klaim sebagai keturunan Dewa Matahari. Amaterasu Omni Kami. Dulu yang materi sejarah di SMA itu. Masih ingat saya Amaterasu Omni Kami. Kaisar yang keturunan Dewa Matahari.
Maka orang Jepang nyembahnya matahari. Benderanya juga merah toko bundel keluar kayak matahari kayak gitu. Maka jangan ini mengkultuskan nanti, jangan pakai ini. Akhirnya sepakat nolak kalender miladia. Ya sudah, kalender gajah tadi itu aja. Jangan juga. Karena apa? Konotasinya negatif. Kalender gajah-gajahnya mau menghancurkan Ka'bah. Masa dijadikan kalender Islam, Ka'bah rumahnya Allah, Baitullah. Apalagi gajahnya dihancurkan. Sampai ancur-ancuran, ka'asfim makul. Kayak daun-daun yang dimakan ulat. Habis dari kerangka-kerangka netokan. Jangan. Apalagi juga tahun gajah itu kan pas tahun kelahirannya Nabi. Nanti membuka pintu kultus itu. Jangan. Satu, konotasinya negatif. Dua, pas kebetulan, ya bukan kebetulan ya, qadarullah menjadi tahun kelahirannya Nabi. Ditolak. Ya udah tahun bi'sah, pakai tahun bi'sah. Jangan juga kan kita lagi menghindari kultus. Bi'sah itu kan identik langsung dengan Nabi. Karena yang diangkat jadi Nabi kan Nabi. Jangan. Terus kalau begitu mau pakai apa? Akhirnya sepakatlah pakai peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan dari Mekah ke Habasyah, tapi dari Mekah ke Madinah. Karena saat itu wajib, hijrah itu wajib. Dan ini tidak identik dengan Nabi seorang. Karena yang hijrah tidak hanya Nabi, semuanya wajib hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Kecuali yang tak bisa hijrah karena alasan tertentu. Misalnya disandera, dihalang-halangi oleh keluarganya, hartanya dihalang-halangi, ditahan, dan seterusnya lah ancaman-ancaman dari keluarganya. Tapi kalau tidak, semuanya. Bahkan sahabat-sahabat yang lain sudah lebih dulu hijrah ke Madinah. Jadi hijrah itu tidak ansih, tidak hanya terkait dengan Nabi, tapi seluruh sahabat. Satu itu. Yang kedua, hijrah dari Mekah ke Madinah itu tonggak sejarah. Peletakan batu pertama, pembangunan fondasi berdirinya komunitas Muslim, komunitas Islam. Kalau boleh dikatakan negara, ya berdirinya, cikal bakal berdirinya negara Islam. Akhirnya sepakat, sudah. Yang dipakai adalah peristiwa hijrah. Berlaku mundur. Karena saat musyawarah itu sudah tahun ke-17 Hijriah. Jadi mundur sudah langsung tahun, bukan tahun 1 ketika musyawarah, tapi tahun 1 Hijriahnya dihitung lagi awal hijrah Nabi dan para sahabat datang ke Madinah. Selesai tentang kalender Hijriah itu berlakulah. Kemudian mereka masih bingung. Tahunnya sudah. Sekarang awal bulannya mau pakai bulan apa? Awal bulannya mau pakai bulan apa? Yang sudah berjalan di tahun Gajah, tahun Bi'sah, awal bulan ya bulan Muharram. Nah, kita mau tetap Muharram apa ganti? Ada yang usul jangan Muharram, Rabiul Awal saja. Karena Nabi begitu datang ke Madinah, hijrah, Nabi itu meninggalkan Mekah bulan Safar. Sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Nabi menginjakkan kaki pertama kali di kota Madinah bulan Rabiul Awal. Ya sudah, Rabiul Awal saja. Apalagi Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Ninggal juga bulan
Rabiul Awal, dah lengkap wis pakai itu aja. Sahabat yang lain, jangankan kita dari tadi bicara menghindari kultus. Itu nanti bisa membuka pintu kultus, itu identik dengan Nabi semua. Lahirnya Nabi, meninggalnya Nabi, datangnya Nabi ketika di Madinah. Akhirnya yang disepakati Muharram itu, satu karena sudah berjalan, dua, Muharram itu salah satu Ashhurul Hurum. Kalau Rabiul Awal kan bukan. Bulan yang mulia, Ashhurul Hurum, yang dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ketiga, Nabi menisbahkan bulan Muharram kepada Allah. Nabi pernah bersabda, afdolus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebagus-bagus puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, Muharram. Jadi bulan Muharram itu dinisbahkan ke Allah di hadis-hadisnya sahih dari Abu Hurairah, Imam Muslim. Jadi bulan Muharram dinisbahkan kepada Allah, bulannya Allah, syahrullah, sebagus-bagus puasa. Tapi ingat pemahamannya, sebagus-bagus loh. Ini kualitas bukan kuantitas. Jadi jangan dipahami memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebagus-bagus puasa. Entah mau puasanya berapa hari, yang jelas sebagus-bagus puasa setelah Ramadan, puasa di bulannya Allah, bulan Muharram. Di antaranya bisa tanggal 10. Bisa juga tanggal ditambah 9. Kalau yang sunnah mu'akadah tanggal 10-nya. Kalau tanggal 9 sifatnya untuk menyelisihi dengan orang Yahudi, sunnah biasa. Kalau masih kurang ditambah ayamul bid. Kalau masih kurang lagi bisa ditambah Senin Kemis. Masih kurang lagi puasa Daud. Jadi sebagus-bagus puasa, bukan sebanyak-banyak ya. Sebagus-bagus puasa. Itu yang ketiga, dinisbahkan ke situ. Nah, yang keempatnya itu ketika tadi kembali ke Nabi Musa dan umatnya yang diperbudak oleh Fir'aun. Nabi Musa itu mendapatkan 2 misi oleh Allah. Misi pertama, idhab ila fir'auna innahu tagha. Ingatkan, pergilah kau ke Fir'aun, ingatkan dia melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Fir'aun naik di istana tempat yang tinggi, rakyatnya di bawah di lapangan. Fir'aunnya teriak, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Jadi Fir'aun itu mengharuskan rakyatnya, la ilaha illa Fir'aun. Tidak ada Tuhan selain Fir'aun. Siapa yang nyembah selain Fir'aun, bunuh. Kan ini melampaui batas, keterlaluan. Ingatkan, hai Musa, itu misi pertama. Misi keduanya, mengeluarkan, menyelamatkan orang Bani Israel, orang Yahudi, dari kekejaman Fir'aun. Fir'aun di zaman Nabi Musa itu memperbudak orang Yahudi, dijadikan budak, pekerja, bukan pembantu loh. Kalau pembantu kan dibayar, ini enggak dibayar. Semua pekerjaan berat, bangun piramid dan seterusnya, itu orang Yahudi. Nah itu Nabi Musa diperintahkan membawa orang Yahudi keluar dari Mesir. Saya nggak akan kepanjangan, lain waktu saja ya. Yang cerita kenapa sih orang Yahudi ada di Mesir? Cuman itu alasan kenapa akhirnya memilih bulan Muharram. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah,
itu sekedar sejarah kalender, termasuk sejarah. Saya tidak cerita tentang hijrah dan seterusnya, tapi cerita tentang musyawarahnya saja. Musyawarah sahabat dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari upaya para sahabat senior as-salafus sholeh yang membuat kalender dan memilih itu. Minimal ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama, betapa pedulinya as-salafus sholeh, generasi sahabat, untuk memenuhi kebutuhan umat. Mereka itu betul-betul memperhatikan kondisi masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan umat, berusaha dipenuhi. Nah, kalau kita ingin seperti generasi itu, ya kita berarti harus ambil pelajaran seperti itu. Umat akhir zaman harus juga berpikir bagaimana apa saja sih yang dibutuhkan umat, kemudian berusaha memenuhinya. Walaupun tidak mudah. Orang Islam yang baik tidak boleh apatis, orang urus dengan kondisi umat, nggak bisa. Sing penting aku beres, keluarga beres, ewo dene liyane embuh ora urus, gak bisa. Sahabat zaman dulu tidak kayak begitu. Kita kan banyak AB kita, walaupun belum tentu yang salah kita. Contoh HP nih, HP kita nih. Umat ini butuh HP mboten? Butuhlah, era teknologi sekarang nggak mungkin tidak. Tapi apakah dipenuhi kebutuhan HP itu? Dipenuhi, tapi kan yang buat HP itu siapa? Dapat beli ya. Butuh motor, sing gawe motor siapa? Butuh mobil, sing gawe mobil siapa? Apa umat ini kita ini nggak bisa bikin HP, bikin motor, bikin mobil? Bisa. Bisa. Cuman memang kebijakannya dipelintir. Kita dibikin bodoh karena beli, akhirnya nggak pernah mikir gawe karena nggak gawe akhirnya kan otaknya sampai dom saja harus beli, gunting kuku, cetutan kuku, semuanya beli semua tuh. Karena kalau beli import sudah ada kebijakan sing tukang import, sing tengkulak import itu kan oleh keuntungan luar biasa. Itu diantaranya kita harus peduli dengan kondisi umat. Yang kedua, ketika kita akan ngambil kebijakan, ngambil keputusan, harus identikkan dengan Islam. Tadi sahabat tuh, ketika mau milih kalender, ada kalender yang sudah berjalan lama. Kalau mereka males, lah kusik anabela. Kan kayak gitu. Enggak. Harus berpikir mencari yang baru, yang beda dengan yang kolam sebelah, jangan sama. Contoh yang paling konkret ketika diwajibkan sholat fardu 5 waktu. Sudah diatur waktu-waktunya, maghrib kalau matahari terbenam, isya kalau warna lembayung, warna merah di langit sebelah barat sudah mulai hilang, subuh ketika fajar sidik, dan seterusnya. Cuman kan sahabat pasti bingung. Nah sekarang cara memberitahu masyarakat sudah masuk sholat, caranya bagaimana? Kan belum ada azan. Caranya bagaimana? Nabi masih hidup, masih ada. Dikumpulkan musyawarah. Udah, pakai lonceng. Lah, kayak kolam sebelah. Pakai trompet. Kayak Yahudi. Ya udah, pakai bikin menara api, nyalakan. Yahudi. Laki semua tuh. Terus bagaimana? Mikir lagi mikir. Nah karena ada kemauan, ada usaha. Mikir kan berarti ada kemauan, ada usaha. Allah memberi pertolongan. Ngutus malaikat hadir dalam mimpi. Ada Umar bin Khattab, satunya saya lupa sahabat siapa tuh. Ada dua itu yang mimpi. Diajari lafat-lafat azan itu. Yang akhirnya disampaikan ke Nabi, diceritakan.
Nabi yakin bahwa itu adalah malaikat yang ngajari itu. Karena memberikan tata cara tadi yang sedang diusahakan. Muncul akhirnya azan sampai sekarang. Jauh kan beda nemen dengan usulan-usulan kolam sebelah tadi tuh jauh. Dan sangat identik sekali dengan Islam tuh. Jadi kita juga kayak begitu mestinya ketika kita bikin kegiatan, bikin keputusan, bikin program, bikin apa, selaraskan dengan, identikkan dengan Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waktunya lewat jam 10. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.